Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rasa terima kasih merupakan wujud syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia, seperti karunia sehat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Lawang, yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Lawang, dan tak lupa pula siswa-siswi kelas 11-12 yang berbahagia. Dan juga tak lupa bintang tamu kita, yaitu Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik. Baiklah Reva, nah di pagi hari yang cerah ini kita akan berkumpul di aula untuk menyaksikan penampilan nanti Jumat Kreasi. Dan yang jelas ada seminar yang nantinya mungkin topiknya ini disukai sama siswa-siswi kelas 11 dan 12 ini Reva. Iya, namanya aja Seminar Motivasi Gamal Goes to School yang ke-26 edisi SMA Negeri 1 Lawang. Iya, baiklah Reva, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan penampilan menyanyi. Acara yang ketiga yaitu sambutan, selanjutnya penyampaian materi oleh Dr. Gamal. Kemudian adalah talk show, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja ya kita panggil pemateri kita pada pagi hari ini. Iya, inilah benar. dia, Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik. Baik, ini dia wajah dari Dr. Gamal Albin Said. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Lawang, yaitu Bapak Dr. Abdul Tedi, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Dr. Abdul Tedi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita cintai bersama, tamu kita bersama rombongan Mas Dr. Gamal beserta Bapak Ibu guru, karyawan yang ada di aula yang kita cintai ini, dan terutama anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan cinta saya, cinta Bapak Ibu guru menyertai kalian semua sebagai motivasi untuk kalian juga menyintai guru dan orang tuamu. Insya Allah dengan cinta itu Allah akan memudahkan apa yang kamu cita-citakan. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya pada pagi hari, kebetulan hari Jumat yang penuh berkah ini, saya berbahagia sekali karena kedatangan tamu istimewa. Kelasnya bukan kelas lokal, bukan kelas nasional, tapi kelas internasional.
nanti bagaimana trik-triknya Dokter Gamal ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua. Yang sekarang ilmunya sangat kami butuhkan. Ini luar biasa. Kalau dulu anak-anakku, beliaunya ini muridnya Pak Teddy, sekarang saya muridnya beliau. Jadi bergantian, namanya ilmu seperti itu. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, biar banyak apa yang nanti yang diutarakan untuk anak-anakku karena waktunya sangat terbatas. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pimpinan SMA Negeri 1 Lawang, saya ucapkan terima kasih, barakallah. Semoga Allah selalu melindungi Mas Gamal, mudah-mudahan menjadi pemimpin sebentar lagi. Bitaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Teddy. Nah, Raffi dan juga teman-teman semuanya, sebelum kita mendengarkan materi ini terlebih jauh dari Dokter Gamal, kayaknya kita akan refreshing dulu ya. Akan ada penampilan menyanyi nih dari siswi SMA Negeri 1 Lawang. Inilah dia penampilan dari siswi SMA Negeri 1 Lawang. Engkau datang, engkau membawaku dan jatuh, menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir hatiku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan
kan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Nah itu tadi penampilan menyanyi dari siswi SMA Negeri 1 Lawang. Sekali lagi aplausnya untuk siswi SMA Negeri 1 Lawang. Oke, setelah kita refreshing ya Raffi dan juga teman-teman semuanya, sebelum kita menuju ke materinya, kita kayaknya mengenal lebih jauh lagi deh tentang Dr. Kamal dengan melihat video profil dari beliau. Oke, sudah ter-screen? Baik. Sudah? Sudah terlihat ya? Ini dia video profil dari Dr. Gamal. Oh belum? Oh sudah. Dilahirkan 8 September 1989 di Kota Malang, Dr. Kamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Kamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Nah itu dia video profil dari Dr. Gamal. Baiklah Ref. Oke, tes. Oke, baiklah Reva. Nah, kita sambil menunggu Bapak pematerinya. Iya, benar. Seperti biasa, saya akan memanggil salah satu dari penonton untuk maju ke depan. Oke, siapa Raffi? Saya milih barisan paling depan.
Oke, ada siapa nih? Ada siapa nih? Iya, Nazril, bisa maju ke depan Nazril. Oke. Oke. Dikenal, sini lo. Ah, nggak ketengah, nggak Sini. ketengah. Dikenalkan dulu, namanya siapa, dari kelas apa? Pakai mic ini. Ah. Namanya Nazril dari kelas 12 bahasa. Oke, Nazril, kamu sudah dapat bocoran nggak tentang seminar ini membahas apa gitu? Ya gak ero aku. Takon aku kon. Kayak bahas seminar ngono gak ngerti bahasa apa. Ya, kamu Motivasi. mungkin punya bocoran atau apa gitu dari teman-temanmu gitu? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, kamu kalau misalnya ikut seminar gini semangat gak? Jawab semangat, Harus Semangat sih aku biasa ngulis semangat pokoknya. Tetap semangat ya? Semangat. Apa yang bikin kamu semangat? Semangat paling oleh sangu aku. Enggak, semangat ikut seminar ini loh apa? Apa yang bikin kamu semangat? Karena motivasi mungkin kayak kita banyak menjadi lebih baik. Kayak mungkin. Weh ajak debat tepon. Semangat oleh motivasi semakin lebih baik. Kayak belajar jadi semakin tinggi. Oh gitu, berarti semakin tinggi. Tinggi. Kalau boleh tahu, Nazril di rumah sehari belajarnya itu berapa jam? Kata hitung balai aku itu belajar ngerjain tugas ngono. Bercanda. Ngerjain tugas. Berarti Itu kalau nggak ada boleh. tugas nggak belajar? Tapi pas ulangan juga pasti belajar pas ulangan. Pas ulangan belajar pastinya. Belajar. Tugas yang paling banyak itu dari mata pelajaran apa, Nazril? Jerman enggak sih? Bahasa Sorry. Bahasa Jerman itu paling banyak. Tapi tetap semangat ya. Semangat. Oke. Mau tanya nih Nazril, Apa? terserah mau dijawab apa enggak. Hah? Terserah mau dijawab apa enggak, aku mau tanya. Apa? Misalnya lulus SMA, Nazril mau lanjut kemana? Insya Allah aku aslinya bingung aku dewi. Aku lega UM ya BLK. Kita amini bersama ya, kalau nggak UM ya BLK, amin. Amin ya, Amin. terima kasih Nazrin atas Ya, waktunya. sama-sama. Kamu punya kata-kata mutiara nggak untuk teman-temanmu? Biar semangat gitu, nggak pakai mimpi, nggak pakai Mangan cita-cita. kesehatanmu loh. Gak ngerti. Aduh, weh. Nggak punya kata-kata mutiara, tapi disemangati dong teman-temannya gitu loh. Semangat, Rek. Oke, Nazril, terima kasih ya Nazril ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nazril, kocak sih. Oke Reva, kita sambil nunggu, kamu tunjuk lagi deh siapa terserah satu anak maju ke depan. Tadi kan di sana ya? Ya. Aku mau ke sini dulu sih. Bentar. Siapa ya? Siapa? Ya, maju. Yuk, maju yuk. Siapa? Oke, nanti. sini, maju depan dulu. Nah, Oke, namanya siapa? Nama saya Irfan dari kelas 11 MIPA 3. 11 tiga mana nih? Oke, pertanyaan pertama ini masih sama. Dengar kata-kata seminar motivasi Gamal Goes to School itu yang pertama kali di pikiran itu tentang apa nih motivasinya? Paling tentang motivasi untuk lebih baik. Lebih baik ke depannya gitu ya. Terus tadi perasaan kesini itu punya niat, oh nanti aku habis motivasi itu pengen dapat ilmu apa gitu. Oh, kalau itu belum kepikiran. Iya belum kepikiran. Soalnya materinya juga belum tahu ya. Iya, materinya belum tahu. Ya, tapi tadi termotivasi gak sih lihat video profilnya itu? Oh iya, soalnya dilihat sangat banyak ya prestasinya hingga ke luar negeri. Wah, iya sih benar. Oke, terus sekarang ini gimana nih belajarnya di kelas 11 ini kan udah mulai kayak luring lagi, udah normal lagi. Ada nggak sih kayak pasti beda banget kan sama daring gitu. Itu capek kata gimana gitu. Curahan hati seorang murid. Oh, kalau itu memang agak sulit ya, apalagi kelasnya diacak. Jadi
tidak bisa dialog. Ya. Jadi membuat chemistry yang baru lagi itu agak sulit sambil belajar. Chemistry Aze. Oke nih, berhubung chemistry sekelas, ada gak sih pesan nih buat teman-teman yang semuanya ini kelasnya pada diajak supaya bisa semangat sekolah? Sepulang sekolah nanti kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul arisan ya, arisan sepulang sekolah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan kembali dulu, jangan kembali dulu. dulu. Sini. Saya barusan diberitahu oleh Bu Nuke, Nazril bisa maju ke depan. Nazril. Oke. Jadi Ada saya apa, Raffi? tadi barusan diberi info oleh Bu Nuke bahwa 2 anak yang maju ini akan mendapatkan hadiah dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lawang. Silakan. Bapak Teddy bisa maju ke depan. Tutup mata ya, tutup mata. Seperti biasa sesuai dengan amal perbuatan. Ayo. 50.000 lumayan. 100.000. Boleh sih, boleh. Yuk, terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Oke, bisa kembali ke tempatnya Bisa ya. kembali ke tempat. Ya, rezeki nomplok alhamdulillah. Pagi-pagi dapat uang jajan dari Pagi-pagi Pak dapat Teddy. uang jajan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Reva, langsung saja ya. Kita sudah melihat video profil dari Dr. Gamal ini. Langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau mengingatkan bahwa di link presensi tadi itu bisa mendapatkan door prize sebanyak benar banget. 15 buah plus tanda tangan dari Dr. Gamal. Jangan lupa teman-temannya bisa mengisi link presensi yang telah di-share sebagai bentuk laporan supaya yang masuk bisa dianggap masuk ya. Jadi walaupun kalian masuk itu benar-benar dianggap masuk. Jadi tidak alpa gitu. Nah, ya itu bahasanya presensi di kelas ya biasanya ya. Oke, Langsung langsung saja, saja ya Raffi. Reva ya. Baik, inilah dia penyampaian materi dari Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik. Kepada Dr. Gamal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik semua? Ya, pertama syukur kepada Tuhan ya, kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, usia muda sehingga terus bisa berkarya. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita, semoga Tuhan mudahkan urusannya dan Tuhan jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan salam hormat saya, salam takzim kepada Pak Teddy ya. Jadi nggak banyak yang tahu, beliau dulu guru biologi saya ya, dan sempat banyak kami belajar kepada beliau. Semoga doa terbaik kepada Pak Teddy semakin berkah, semakin bermanfaat ilmu dan usianya. Dan kepada Bapak Ibu guru semua yang kami hormati dan banggakan. Adik-adik semua, dan terima kasih nih adik-adik sudah dengan penuh kerendahan hati meluangkan waktunya di pagi hari ini ya. Saya akan cerita hal yang sifatnya praktis sekali buat adik-adik menyiapkan karir selanjutnya. Tapi nanti tolong fokus ke materi ya, karena pengalaman nggak fokus ke materi tapi fokus ke pembicaranya gitu kan. Apalagi wajah-wajah Timur Tengah gini ya. Tapi saya sering katakan, walaupun wajah saya Timur Tengah, tapi hati tetap Indonesia ya kan. Nah, adik-adik pasti setelah ini punya banyak pilihan. Kamu setelah lulus, ada yang mungkin mau kuliah, kamu ada banyak pilihan jurusan, ada mungkin yang mau berwirausaha, ada yang mungkin mau melakukan berbagai hal ya. Nah, saran saya adik-adik, gimana kamu menentukan langkah berikutnya yang tepat? Kamu lihat dua teori ini. Yang pertama divine calling atau true calling. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia bilang, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar,
pastikan kita mengerjakan 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Nah yang kedua itu ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal, what you love, apa yang kamu sukai, what you are good at, apa yang kamu kuasai, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, and what you can be paid for, sesuatu yang menghasilkan. Buktinya apa dokter? Saya suka 3 hal adik-adik, saya suka health innovation, inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan inspire youth people ya untuk menghasilkan dampak. Nah saya dulu ingin jadi inspirator adik-adik. Saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dok saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и голос Александр Panayota. Saya bukan nari atau nyanyi ya, tapi berbagi inspirasi. Versi lengkapnya lihat di YouTube ya, next. Jadi lengkapnya lihat di channel YouTube saya ya. Jadi so my first advice, pernah nggak waktu kamu ngerjain sesuatu ini gue banget rasanya. Adrenalin kamu rasanya di puncak, kamu nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. So anything, apapun that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Apapun yang membuat pikiran kamu terbang dan hati kamu terbakar itu passion. Bagi saya adik-adik, passion itu kayak rahmat yang Allah kasih ke kamu. Tadi ada yang dikasih rahmat menjadi seorang penyanyi ya. Ada yang dikasih rahmat jadi seorang akademisi. Ada yang dikasih rahmat menjadi ahli teknologi, dokter dan lain sebagainya. Itu rahmat yang Allah kasih. Tapi bayangkan, kadang kita nggak kerjakan itu. Kita kerjakan hal lain yang bukan kita kuasai. Dan yang kedua adik-adik, saya buat perusahaan dan yayasan untuk bantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Namanya Indonesia Medica. Next. Dan ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia, ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come back? And the winner is Babbage Clinical Insurance. Congratulations. Gamal, please Mau come on tahu stage. nggak cara instannya meraih ini? Mau tahu cara instannya meraih ini? Mau atau mau banget? Nggak ada cara instannya ya. Jadi kamu harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kalau kamu nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Ada pepatah Arab ya, wa malazzatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi harus mau soroh, betul? Kalau kamu nggak mengejar mimpimu adik-adik, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Dan sekarang yang saya mau ceritakan adalah apa yang kami lakukan. Kok bisa meraih penghargaan di dunia ya. Jadi yang pertama kami buat namanya klinik sampah. Next. Ini kisah nyata. Seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare. Tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni, Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini memotivasi saya dan teman-teman membuat satu program yang namanya Klinik Asuransi Sampah. Sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Jadi what we have done, apa yang kami lakukan, itu memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Next. Jadi dengan program ini adik-adik kami datang ke rumah warga, kami bilang Pak Bu enggak usah khawatir, sekarang bisa berobat gratis di tempat kami, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan, tapi cukup bayar dengan sampah. Next.
Jadi orang berobat cukup bayar dengan kardus, plastik begitu. Next. Dan ini hikmahnya adik-adik ya. Saya tinggal di Malang, Aremania, ya kan? Ini Aremania semua kan? Ada bonek gak di sini? Ya. Jadi bayangkan saya tinggal di Malang, jauh dari ibu kota kan kita. Jauh dari dunia kan? Tapi tiba-tiba diundang makan malam Pangeran Charles dulu dari kerajaan Inggris ya. Bahkan saat usia kuliah itu pulang-pulang dapat langsung 1 miliar dari kerajaan Inggris ya. Masih mahasiswa waktu itu adik-adik. Terus itu yang bawah John Kerry, sekretaris negara Amerika Serikat. Beliau itu waktu itu apresiasi dan dukung kami. Sampai Komjen itu datang langsung ke kantor kami. Next. Termasuk yang sekarang lagi rame itu perang Rusia Ukraina, ya kan? Dulu saya diundang ngeteh itu sama Presiden Rusia Vladimir Putin dan dikasih apresiasi sama beliau. Apa yang mau saya sampaikan kepada kamu adik-adik semua? Yang kita lakukan itu bisa saja kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Next. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami lakukan. Dia sakit dia sakit. Makan mie kobong bodo anuan dia apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kuliah. Ya, nyaman liahnya sampah liah nyaman. I know I can throw my trash here, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, poran beda pengobatan nekah nek lagi anu Pak Aper rek ngano sampah Mas. Kawanku semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Jadi jangan kayak kebanyakan sekarang. Sekarang itu sibuk bermedia sosial, jadi high profile, low profit, low impact. Lebih baik apa? Low profile, high profit, high impact ya. Dan ini program kami yang kedua adik-adik, saya magang di rumah sakit pemerintah. Malam hari saya jaga UGD. Saya terima pasien, namanya Awalun Nikmah, anak yatim piatu yang butuh biaya operasi malam itu. Saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu ya. Semenjak hari itu kami buat satu program namanya siapapeduli.id untuk bantu orang-orang yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Next. Ini salah satu pasien pertama kami dulu, saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan dia butuh sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi ratusan juta ketika itu. Alhamdulillah bisa terbantu lewat program yang kami kembangkan. Adik-adik semua, orang gak peduli seberapa hebatnya kita, orang gak peduli seberapa pintarnya kita, orang gak peduli seberapa kayanya kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang tokoh itu menuliskan dalam bukunya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang engkau beri makan. Next. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami buat aplikasi digital namanya InMed untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna, saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak, 3 diantaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homedika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Homedika membantu
orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan Oke, anak itu saya. sedikit cerita saya adik-adik, tapi sekarang yang lebih penting kamu berpikir nanti ya, apa karya yang mau kamu hasilkan di kemudian hari. Bahkan baru-baru ini kami buat namanya Malang Cerdas ya, untuk fokus membantu teman-teman di SMA, SMK yang pingin meraih karir selanjutnya ya. Next. Saya alhamdulillah dengan program ini senang sekali dengan tim saya Mas Pradana, Mas Rijal ya. Kami betul-betul datengin tuh adik-adik sekolah yang jauh-jauh yang geser sedikit ke Australia itu. Kami bantu di sana gimana adik-adik juga itu bisa yang pingin kuliah ke luar negeri, yang pingin dapat beasiswa, pingin jadi konten kreator, pingin jadi entrepreneur. Next. Nah, sekarang saya tanya adik-adik pakai TikTok sama Instagram kan? Kita menghabiskan 7 jam setiap hari menggunakan internet ya. Bahkan 3 jam kadang-kadang bermedia sosial, ini penelitian di Indonesia ya. Nah, saya mau kasih tahu kamu supaya nggak jadi haters atau lovers ya. Kamu bisa menolong orang dengan media sosial kamu dan bisa menghasilkan rezeki ya di kemudian hari dengan media sosial kamu. Saya kasih contoh ya. Next. Kami punya satu perusahaan namanya Langit Digital. Alhamdulillah sekarang follower kami 2 juta di semua media channel ya. Next. Nah, tadi saya udah cerita lewat Siapa Peduli saya bantu pasien lewat media sosial ya yang kami miliki. Nah, sekarang saya mau cerita lewat media sosial kita bisa menghasilkan banyak rezeki di kemudian hari ya. Ini contohnya. Kami kerjasama dengan satu brand internasional, pengambilan gambarnya di Malaysia untuk campaign internasional ya, salah satu produk ketika itu. Next. Saya selalu awali dengan 3 pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang saya sukai? Apakah ini sesuatu yang saya kuasai? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan hati dan kerja keras, Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan yang kita lakukan. Termasuk dengan Kre dan berbagai produk-produk lainnya. Jadi kamu bisa gunakan medsos kamu sekarang dengan baik sekali ya untuk menginspirasi. Jadi nanti bisa follow, DM saya follow back ya adik-adik ya. Next. Oke, nah sekarang saya mau cerita karakter mindset yang kamu butuhkan adik-adik. Pertama, next slide. Apapun yang kita diskusikan ke tadi dan nanti itu jadi klise dan omong kosong kalau kita nggak amalkan. Gus Dur pernah bilang, kalau orang Eropa ke bulan pakai roket, kita orang Indonesia ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian. Karena neliti tapi nggak dipraktekkan ya. Jadi apapun yang kita diskusikan tadi itu gimana kita semua bisa mengamalkannya ya. Next. Ada di karir kamu ke depan ada namanya eminen. Eminen itu nanti kamu dikenal orang karena ilmu kamu. Kamu jadi dokter, ahli ekonomi, ada yang mungkin ahli fikih, itu namanya eminen. Ada namanya prominen adik-adik. Prominen itu kamu dikenal orang karena ide, gagasan, karya yang penting dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Misalkan siapa? Steve Jobs buat Apple, Bill Gates, Microsoft, Mark ya dengan Instagram, Facebook, WhatsApp-nya. Ya atau Elon Musk ya dengan SpaceX ya, lalu Tesla. Jadi kamu bisa milih. Nah, apa yang perlu kamu siapkan? 4 hal ini. 1, kompetensi. Ambil tempat terbaik yang kamu bisa setelah ini. Gak usah nanggung-nanggung. Saya mau sampaikan apa? Saya tuh suka ngebukin diri saya ya, dan maksudnya ngebukin itu menyemangati diri saya bahwa saya tuh bisa mencapai lebih dari yang saya capai hari ini. Saya mau bilang itu ke kamu yang sekarang lagi juara kelas misalkan, kamu yang sekarang lagi ahli olahraga, kamu yang sekarang sudah menjadi influencer, kamu itu bisa lebih dari apa yang kamu capai hari ini. Betul? Kalau target kamu tinggi adik-adik, adrenalin kamu itu naik, kamu akan instingnya lebih kuat, kamu akan sangat punya inisiatif ya. Akhirnya kamu akan terus gesit, agresif untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi raih tempat terbaik ya, karena ilmu akan menjadi value. Jadi kita ini punya value semua. Ada orang yang bayangkan dalam waktu 1 hari dia bisa bantu ratusan ribuan orang. Ada yang bisa menghasilkan puluhan juta misalkan. Kenapa? Karena dia punya value dirinya. Nah, kamu sekarang itu fokus menyiapkan value. Value itu nilai diri kita. Kamu tingkatkan terus sehingga kemudian hari nilai diri kamu itu bagus untuk menolong orang, untuk menginspirasi orang, untuk bermanfaat buat orang. Kedua apa adik-adik? Ilmu nggak cukup ya. Kita butuh lebih dari itu apa? Karya, portofolio. Terserah kamu di bidang teknologi boleh, sosial boleh, bisnis boleh. Community development, community empowerment, tapi buatlah sesuatu yang nyata. Minggu lalu saya ke Australia,
Seminggu saya di sana, orang-orang ingatnya masih ini Dokter Gamal yang buat program sampah yang penghargaan Pangeran Charles ya. Padahal itu udah 6 tahun yang lalu gitu. Jadi apa, karya itu kartu nama terbaik yang kamu miliki. Dan yang ketiga prestasi, itu memberikan reputasi, kredibilitas. Dan yang keempat pengakuan publik. Orang tahu, yakin, suka dan percaya sama kamu. Next. Jadi harus keluar dari comfort zone ya. Kalau kamu stay di comfort zone, disitulah kamu akan gagal ya. Next. Ini gagal apa berhasil? Ini gagal sebenarnya adik-adik ya. Tapi untuk gagal ini saya harus menang di Indonesia ke Thailand. Menang di Thailand saya ke ASEAN. Baru saya ke Amerika. Di situ masuk 20 besar, masuk 8 besar. Saya di voting menang sama peserta tapi nggak dipilih juri. Next. Saya mau cerita ini kenapa? Nanti kamu akan menghadapi itu. Kamu akan menghadapi kegagalan, hinaan, cacian, makian gitu. Seberapa sering kamu dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis kan? Bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Gak usah khawatir, kamu gak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu. Dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras ya. Jadi bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas ada lowongan kerja enggak? Gitu ya. Next. Kalau adik-adik makan bakso, makan tahunya dulu apa pentolnya dulu? Kenapa? Ya, good. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi ada penelitian tahun 60 namanya delaying gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ini diajarkan oleh guru saya. Jadi apapun yang mau kamu capai, kamu harus mau soroh tadi ya, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Next. Contohnya ini Jenderal Sudirman ya. Paru-parunya tinggal 1. Bung Karno bilang, "Sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja." Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, jenderal besar tidak pernah sakit. Dan adik-adik harus punya growth mindset. Jangan punya fixed mindset. Fixed mindset mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Kalau growth mindset, teman-teman menikmati tantangan, melihat kegagalan bahkan kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Next. Dan yang mindset terakhir, jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan hanya judge idea tapi harus generate solution. Jangan jadi haters atau lovers ya, tapi kamu harus menjadi director of change, orang yang mengatur, memimpin, mempengaruhi proses perubahan. Kenapa ini penting? Karena problem solving itu, pemecahan masalah itu irisan antara kemampuan kritis dengan kemampuan kreatif. Next. Dan ini sesuai ya dengan rekomendasi World Economic Forum. Next. Bisa langsung ke Lee Hyun Hyung ya. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke poin karakter yang terakhir. Ada 6 poin yang saya tulis di buku saya adik-adik ya. Saya mau tanya dulu nih, uang membahagiakan gak? Apalagi cewek sekarang matre-matre kan? Enggak gitu. Tapi saya bisa realistis katanya, tapi saya bisa buktikan. Kalau ada 2 laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu miskin, pilih yang mana? Gak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya kan ya. Jadi cinta itu buta, tapi gak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz katanya kan. Ya, apalagi katanya kalau sudah menikah itu, istri itu care kalau diberikan skincare yang harganya mahal ya kan. Apakah uang membahagiakan? Ini Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun, kaya, cantik, tapi usia 26 tahun dia bunuh diri. Bayangkan, padahal dia punya saham di Samsung 1,7 triliun. Adolf Merkel, orang terkaya nomor 5 di Jerman bunuh diri. Getúlio Vargas, presiden Brazil bunuh diri. Jadi adik-adik, Michael Jackson, Marilyn Monroe, mereka overdosis obat antidepresan. Uang itu bisa membahagiakan sampai titik tertentu. Kalau kita ingin lebih, kita butuh lebih dari recehan rupiah. Apa yang kita butuhkan? Next. 1, keikhlasan ya. Kalau kata kiai saya dulu, ikhlas itu kayak bang tukang parkir. Mobilnya banyak, tidak pernah sombong ya kan. Diambil sampai habis juga nggak pernah marah. Ikhlas terus ya. Sama seperti adik-adik semua, kita semua ikhlas ya ikhlas tetap capek. Ikhlas ya ikhlas tetap meluangkan waktu. Lalu kenapa tidak memilih untuk ikhlas saja? Dan yang kedua prestatif adik-adik ya. Next. Kalau nilai ini keluar apa yang kamu lakukan? Nangis, jangan ya.
kita semua punya kekurangan adik-adik ya. Kamu perbaiki itu oke, tapi jangan lupa kelebihan yang kamu miliki. Matematikamu kan A di sini. Jadi fokus on your strength, not your weakness ya. Next. Jadi jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu, katanya, dia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis, Beethoven memainkan komposisi musiknya, dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia seharusnya menyapu dengan begitu baik sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak sambil berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Ya. Next. Saya tahu adik-adik, saya ketika seusia kamu, saya ingin masuk ke kedokteran Brawijaya tanpa tes. Saya ingat banget waktu itu. Saat itu kan ikhtiar habis-habisan ya. Sampai saat di sekolah itu adik-adik kan sama ya. Jadi saya itu bisa merasakan suasana kebatinan kamu. Kita membenci detik-detik saat kita harus belajar, teman-teman kita main Dota dan Counter Strike ya kan ya. Kita membenci detik-detik saat kita harus belajar, teman-teman kita jalan-jalan ke mall. Kita membenci detik-detik saat malam-malam kita harus belajar, teman-teman kita tidur terlelap ya. Tapi itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan ya. Next again. Ada seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balon yang hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, nak, bukan warna balonnya, tapi isi balon itulah yang membuatnya bisa terbang. Jadi terbangnya balon tidak peduli warnanya, sama dengan kita adik-adik. Berhasil gagalnya kita, nggak peduli kita tinggal di mana, nggak peduli kondisi keluarga kita seperti apa. Jadi jangan jadikan keluarga, bakat, sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan kita hari ini. Your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Dan yang ketiga, visioner ya. Ini orang merampok bank. Ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya. Bukan alumni SMA Negeri 1 Lawang ya. Jadi gak punya visi hidup ya. Next, tadi kita menertawakan perampok itu. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sudah mondar-mandir sekolah rumah berapa tahun? TK, SD, SMP, SMA. Apa yang dicari? Ilmu. Saya kuliah kedokteran 6 tahun, 2 teman saya mencoba bunuh diri. Dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan, ya kan? Saya bilang sama kawan saya, kita tidak dilarang mencintai, cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya ya. Buktinya, Nabi Muhammad kalau panggil istrinya apa? Ada yang tahu? Al-Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Tapi nanti kalau pasangan kamu hitam jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya, jangan ya. Gak boleh pulang nanti adik-adik ya. Next, kamu mungkin punya cita-cita. Tahu bedanya siput sama mobil Formula One? Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Dan yang keempat, komitmen adik-adik ya. Next. Saya mau cerita tentang kisah seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun. Mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun adik-adik, bukan ambil S2, S3, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa katanya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nak, nanti kau ujian jam berapa? Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah ya. Itu berjalan terus adik-adik, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya. Tepuk tangan buat orang tua saya ya. Jadi orang tua saya berkorban banyak buat saya adik-adik. Bapak saya itu jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD, saya dulu di MI Jenderal Sudirman ya, yang sekarang namanya SD Insana Mana. Ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi ya. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya adik-adik. Jam 4 pagi di ruang tengah keluarga waktu itu, saya terima email dari Cambridge University ya. Satu di antara 3 kampus terbaik di dunia, bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris.
itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something life for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan. Betapa banyak kita di ruangan ini yang menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu. Hidup dengan penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua kita. Adik-adik semua, banyak hal saya capai dalam hidup ini ya. Itu bermula dengan keinginan sederhana, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua ya. Jadi pesan saya buat kamu apa? Jadikan keinginan ya. Membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kamu belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras ya. Next. Masih semangat semua? Masih. Ini yang mendekati poin terakhir. Yang terakhir, meaning adik-adik. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat? Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun? Berapa banyak orang yang lalai saat kain kafannya sedang ditenun? Katanya Cak Nun apa? Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanan kehidupannya ya. Next. Saya mau cerita tentang sahabat saya. Saya mimpi tentang beliau 5 kali adik-adik ya. Saya tulis tentang beliau di buku saya. Beliau namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Mungkin karena Tuhan tidak sabar berjumpa dengan hamba yang ia cintai ini. 20 Januari teman saya meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Ketika dulu kuliah adik-adik, beliau buat namanya sekolah Quran, ngajari teman-teman yang tidak bisa baca Al-Quran. Beliau merawat, ngurus musola di fakultas kami ya. Dan ketika beliau meninggal, saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, apapun yang kamu miliki nanti, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya ya. Adik-adik semua, orang sering tanya sama saya kemana-mana orang tanya, Dok, kok bisa diundang Pangeran Charles, didukung Vladimir Putin, John Kerry, dan tokoh-tokoh dunia lainnya ya. Satu hal ya, yang saya tanamkan dalam diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu adik-adik semua, pesan terakhir dari saya, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan kesuksesan, keberhasilan, dampak menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gamal atas materinya dan juga motivasinya. Wah, sungguh termotivasi, tidak hanya motivasi dalam kehidupan ya, tapi juga motivasi bagi kita nih Raffi, para pelajar yang tentunya itu butuh motivasi untuk belajar. Karena khusus bagi kelas 12 nih, habis ini mau tryout, ujian-ujian gitu ya kan. Nah setelah ini akan ada apa Raffi? Akan ada sesi tanya jawab peserta ini akan tanya jawab. Nanti yang bertanya akan dapat hadiah. Yang agak keras dong bilang hadiahnya gitu. Akan dapat hadiah. Tadi baru datang 1 unit kulkas. Yang kulkasnya rusak. Baru diberi info bahwa yang tercepat untuk bertanya akan mendapatkan 1 buah kulkas, 1 unit kulkas. Merek apa tadi saya tidak tahu, tapi yang jelas baru datang. Oke, cepet-cepetan ya. Angkat tangan, yang mau bertanya langsung angkat tangan. Oke. Cowoknya ini, siapa? cowoknya dulu. Dharma. Ya. Berdiri. Ya.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gamal dan Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang leadership? Dan saya ingin bertanya seputar kesehatan. Menurut Bapak, apakah gangguan insomnia bisa meningkatkan resiko Alzheimer dan demensia? Terima kasih. Ini pertanyaan kita tampung dulu ya Reva ya. Iya, Kamu diem di benar. situ aja Reva, nanti Oke, kamu yang aku di ngasih sini aja ya. mikrofonnya. Iya, Oke. gitu. Siapa lagi nih? Barusan dikasih info sama tim dari Malang Cerdas bahwa datang lagi satu unit mesin cuci yang nanti bisa Boleh, dibawa boleh, pulang boleh. oleh si penanya. Jadi totalnya ada 5 hadiah, tapi 2 hadiah utamanya ada Aduh. kulkas dan mesin cuci. Yang di atas turun dong, turun. Turun, yang mau. Oke, sudah ada ya. Yang di atas, oke Ya, silakan. Raffi. Turun dulu ya. Tersisa 3 pertanyaan lagi. Sabar. Nunggu. Sabar. Sabar. Sabar, bentar. Yang atas dulu ya, oke? Silakan maju. Jangan lupa perkenalkan nama dan kelasnya. Oke, maju dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aulia Firdaus, biasa dipanggil Bintang. Dan di sini saya ingin bertanya. Tadi kan kita juga sempat membahas tentang fokus, tentang ikhlas juga. Nah, kalau kita pernah mengalami suatu kegagalan, lalu kita ingin menjadi lebih baik dengan cara pembuktian atas kegagalan yang pernah kita lalui. Itu apakah boleh kita ingin maju tapi sebagai bukti kalau kita sebenarnya mampu. Jadi kita semakin berprestasi itu ingin istilahnya menunjukkan kita mampu, kita bisa gitu. Apakah boleh ya seperti itu? Baik, terima kasih. Oke, 3 pertanyaan lagi. Angkat tangan. Yaitu yang kerudung biru itu dekatnya pintu. Yang ya itu tadi yang kerudung biru itu loh, dekat pintu, pakai kacamata itu. Yang mana? Nah, tadi angkat tangan itu. Oh ya sudah, ayo. Oke. Maju sini. Perkenalkan, nama saya Radela dari kelas 11 bahasa. Saya mau tanya, kan pasien itu bayarnya itu pakai sampah. Sampahnya itu nanti dibuat apa? Oke, sudah pertanyaannya itu aja. Oke, silakan 2 pertanyaan lagi. Oke, yang mana Raffi, yang mana? Maju. Mbaknya maju, ayo. Yang mana? Iya, ayo. Berdiri aja di situ. Oke. Langsung saja 1 pertanyaan terakhir. Waduh. Ya nanti turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 12 IPS 5. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya kita tuh udah fokus sama sesuatu itu dan kita tuh udah menyukai sesuatu itu tapi lingkungan kita tidak mendukung itu. Padahal lingkungan itu kan sangat berdampak sekali pada psikologis dan mental kita, apalagi kita tuh cewek kan. Dan pelan-pelan, kalau ngomong pelan-pelan, diulang aja. Pelan-pelan. Oke, gimana kalau misalnya kita itu kan sudah fokus dan menyukai sesuatu hal tersebut, namun lingkungan internal kita, misalnya lingkungan keluarga itu tidak mendukung, dan sedangkan tuh lingkungan itu sangat mempengaruhi psikologis dan mental kita. Nah, gimana kita tuh bisa bangkit dan tumbuh sendiri untuk
meningkatkan mental kita gitu loh. Padahal lingkungan itu kan sangat berpengaruh terhadap karir kita, terhadap kesuksesan kita. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Bentar Raffi ya, sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir, oke. Nah, ini untuk yang teman-teman yang ada di dalam aula itu agak merapat ke sini ya, supaya teman-teman yang ada di luar aula itu bisa masuk, ya. Ayo, merapat dulu. Merapat agak ke dalam, yang di dalam aula itu agak dirapatkan biar teman-teman yang ada di luar itu bisa masuk ke aula. Oke, lanjut Raffi. Sebentar, turun dulu. Tunggu instruksi. Dihitung dulu nggak sih? Turun dulu. Dihitung aja nggak sih? Turun dulu, Iya. turun dulu ya. Satu pertanyaan terakhir dalam hitungan ketiga ya. 1. Turun dulu. Gak boleh. 1, 2, 3. Melam. Saya lihat yang atas tadi. Atas. Turun. Oke, ini Oke. teman-teman yang ada di dalam aula bisa agak merapat ya, agak mendekat ke dalam supaya yang di luar aula itu bisa masuk. Ya, yang di depan pintu itu agak ke kiri, ya, agak bergeser ke sebelah kiri supaya yang di teman-teman di luar itu bisa masuk ke dalam aula. Masih OTW itu memang. Oke, OTW dia. Iya. Ini hadiahnya apa Raffi? Karena 2 hadiah utama sudah diambil tadi oleh 2 penanya pertama. 3 hadiah ini pastinya ya seharga lah dengan mesin cuci dan kulkas tadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Setialuna dari kelas 12 IPS 2. Nah, di sini saya izin bertanya terkait, kan kalau kita melakukan sesuatu, kita punya keinginan, pasti kita berkomitmen gitu ya Pak. Tapi di saat berproses itu pasti ada banyak kendala yang ada, bahkan itu bisa membuat kita kayak apa berhenti aja kayak gitu. Gimana sih tips dan triknya biar kita itu tetap fokus sama tujuan yang kita capai, yang kita ingin capai di awal kayak gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, 5 pertanyaan sudah terkumpul. Langsung saja saya serahkan kepada Dr. Gamal untuk bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Masih semangat adik-adik? Siap sampai Jumatan? Oke, ini yang pertama leadership ya, good ya. Jadi memang saya mau cerita contoh-contoh pemimpin bangsa kita adik-adik ya. Bayangkan Bung Hatta itu proklamasi usia 33 tahun. Bung Karno usia 44 tahun. Jenderal Sudirman itu bikin ABRI usia 34 tahun. Muhammad Yamin Sumpah Pemuda usia 25 tahun. Jadi bangsa dan negara kita itu adik-adik lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dalam keterbatasan penuh kesederhanaan. Ada namanya Jenderal Hugeng. Beliau meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu Beli impiannya. Ada Kiai Haji Agus Salim, beliau tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang hanya memiliki 1 kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Ada Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno yang bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Jadi mereka memberikan pesan kepada kita ya. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama, Leiden dan Legend. And the work is a legend, what? Leiden is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Ya, jadi kalau kamu mau menderita jadi pemimpin, bayangkan harus menanggung beban lebih daripada yang kita yang orang-orang lain tanggung mungkin. Kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan, harus mau tadi berjuang semaksimal mungkin. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, loyalitas itu diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan tadi ya. Jadi harus mau sacrifices ya. Itu poin yang menurut saya penting kalau kita mau menjadi pemimpin. Dan yang kedua soal insomnia ya. Of course dampaknya banyak, tapi 5 hal yang bisa kamu lakukan sekarang untuk mencegah insomnia ya. 1, kamu buat jadwal tidur yang teratur. Kedua, kamu siapkan tempat tidur yang aman, nyaman, yang terkondisikan ya. Terus yang ketiga,
kamu betul-betul harus ketika istirahat tidur itu kurangi stres ya. Dan yang keempat, mengatur makan dan minum, itu pengaruh ke tidur kita. Kalau kamu ngopi, ngeteh malam hari ya, itu tinggi kafein, kamu akan susah tidur. Jadi kamu harus, makanan kita itu sangat mempengaruhi kualitas tidur kita juga. Dan yang terakhir, itu menurut saya yang penting dalam tidur kita secara seimbang itu adalah kamu mampu tadi ya, membangun keseimbangan ya, waktu dalam diri kita. Of course pasti dampaknya banyak, stres, peningkatan tekanan darah tinggi, resiko stroke di kemudian hari dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kedua ya, gagal mau maju untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Ini menyambung ke pertanyaan keempat sebetulnya. Mungkin boleh ditunjukkan yang kompeten and skill ya. Back yang Dunning-Kruger effect ya. Boleh dibantu Mr. Frat, oke. Nah, next again please. Sorry, next. Oke, this one, change management. Nah, ini itu siklus adik-adik. Ini penelitian tahun 60. Waktu itu digunakan di dunia psikologi untuk tahu respon orang yang telah divonis akan meninggal karena sakit tertentu. Mereka melalui ini. Awalnya orang, dan ini akhirnya ternyata dialami oleh semua orang yang mengalami perubahan pada umumnya. Jadi ketika berubah kayak kita dulu di awal-awal COVID dan lain sebagainya, kita denial dulu. Terus kita kadang sampai frustration ya, sampai depression kadang-kadang. Nah saat denial itu kesempatan komunikasi ke orang-orang di dekat kita. Saat kamu frustration, depression, itu tempat terbaik buat waktu kamu belajar. Saya dulu di awal COVID gitu, bingung kan, tiba-tiba berubah semuanya. Kerjaan berubah, banyak yang gak bisa lagi jalan, banyak yang harus ditutup, banyak usaha kami baru yang harus dikembangkan, dipertahankan ya. Nah itu saya akhirnya nulis buku adik-adik, saya malah belajar, saya nulis buku keempat saya judulnya The Next Normal. Jadi saat kamu lagi gagal, sulit ya, itu waktu terbaik buat kamu untuk belajar lebih lagi. Walaupun saya sekarang di usia sekian ya, saya itu semangat masih untuk continue lanjut studi lebih tinggi. Setelah itu baru kamu eksperimen, baru acceptance. Nah saya mau cerita gagal ya. Tadi kan saya cerita saya gagal waktu di Amerika. Atau waktu saya pernah ke Universitas Udayana di Bali, saya ikut kompetisi ilmiah akhirnya gagal adik-adik. Tapi karena kegagalan di Amerika, akhirnya saya itu waktu itu extend tiket kan 3 hari. Saya pikir setelah menang, saya mau jalan-jalan. Karena saya kalah, saya cuma kunjungi Google, Facebook, saya kembali ke hotel. Akhirnya saya belajar kerja di hotel waktu itu. Dan di tahun yang sama, saya dapat penghargaan dukungan dari Jepang, Takeda Foundation, dari Jerman, Siemens Stiftung Boehringer. Sama, ketika di Bali, saya pertama kali ikut karya tulis waktu kuliah. Sama Mawapres tahun di atas saya, sama kakak kelas saya. Di situ saya kalah adik-adik, saya juara harapan 1. Akhirnya, karena gagal itu saya semangat banget. Akhirnya setahun dapat 12 penghargaan ilmiah. Dan sama almarhum pembantu dekan 3 kami ya, Dr. Hanafi, itu beliau kasih saya penghargaan lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi. Jadi 2 hal, kalau kamu gagal apa yang kamu lakukan? Pertama, tanya sama diri kamu, apa keberhasilan yang senilai dengan kegagalan itu? Kedua, yakinkan diri kamu bahwa boleh jadi kegagalan itu adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus kita lalui untuk mencapai titik terbaik dalam kehidupan saya. Saya sering bilang sama keluarga saya, takdir Allah itu lebih baik daripada cita-cita terbaik kita. Kita udah punya rencana terbaik kan? Saya yakin takdir Allah itu lebih baik daripada apa yang sudah kita rencanakan dan bayangkan. Dan waktu tadi saya gagal, akhirnya kan itu pintu awal saya mencapai banyak keberhasilan dan kemenangan. Jadi apa? Success is going from failure to failure without loss of spirit. Jadi kegagalan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga ya, ini nyambung soal, wait a moment. Oh iya, sampah ya. Jadi sampahnya itu sekarang berguna adik-adik. Ada dulu saya tinggal di Lawang, di dekatnya lapangan segitiga. Saya pernah kecil 3 tahun di sana. Ya kalau adik-adik tahu ada namanya Gang Manggis dekat situ. Ya, nah di situ ada pertanian itu loh. Nah dulu saya bertahun-tahun di sana waktu kecil sebelum TK adik-adik. Ada tetangganya nenek saya. Ya, namanya Pak Sis, mungkin banyak yang tahu ya. Dia itu berhasil karena usaha plastik ini kata nenek saya. Jadi banyak sekali teman saya itu sukses karena usaha sampah. Jadi sampah kamu itu sekarang bernilai sekali.
Banyak sekarang perusahaan itu, perusahaan-perusahaan air mineral mereka butuh plastik. Perusahaan-perusahaan kertas mereka butuh. Dan itu sekarang menjadi satu rezeki yang luar biasa ya. Sampahnya diapakan? Kalau sampah organik diubah menjadi pupuk bisa. Atau buat peternakan biasanya. Kalau sampah non organik seperti plastik tadi dipotong atau dibuat biji terus disalurkan ke pabrik. Bahkan sekarang minyak jelantah itu ada harganya adik-adik. Minyak jelantah yang digoreng ibu kamu di rumah selesai itu bisa dijual. Kamu bisa dapat uang Rp3.000 dari hasil minyak jelantah banyak yang kamu kumpulkan. Dan yang keempat ya, ini nyambung sama pertanyaan ke-5 mungkin ya. Kalau lingkungan gak mendukung, saya mau cerita pengalaman saya adik-adik. Sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah saya dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi orang butuhkan apa? Bukti. Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Dan karya kita berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Dan saya mau sampaikan apa? Nobody. Jadi tidak ada siapapun is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Terima kasih. Nah, itu dia Q&A-nya. Dan terima kasih ya kepada teman-teman tadi 5 orang yang telah mengajukan pertanyaan. Gimana nih, udah puas nggak? Puas? Oke, di sini kami persilakan untuk closing statement Dr. Gamal. Iya adik-adik semua, dari lubuk hati paling dalam ini ya, saya berharap setelah ini kamu mulai persiapkan ya, apa sih yang mau kamu capai di kemudian hari. Jadi pesan saya yang pertama tadi apa? Jangan kikir bekerja keras ya. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal, saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. 2, jangan memberhalakan ikhtiar adik-adik ya. Allahu latifun bi ibadihi, Tuhan itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita tulus ikhlas, maka saya yakin Tuhan akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan tidak pernah kita bayangkan. Dan akhir kata, saya tahu kamu semua punya mimpi ya. You have idea. Kamu punya ide. But everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi tentang kemampuan kamu eksekusi ide kamu and attracting other people to help you work on your idea. Dan kemampuan kamu menarik orang lain untuk membantu kamu mewujudkan ide kamu. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kamu lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Jadi mimpi itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Akhir kata adik-adik semua, kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Ya, mungkin itu dari saya ya. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis ya. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, closing statement yang sangat-sangat memotivasi ya Raffi. Baik, untuk selanjutnya ini akan ada pemberian shawl dan juga merchandise dari SMA Negeri 1 Lawang yang akan diberikan oleh Cak Daning SMA Negeri 1 Lawang, yaitu ada Cak Samuel Daning Dinda. Inilah dia pemberian merchandise oleh Cak Daning SMA Negeri 1 Lawang tahun 2022, yaitu Cak Samuel dan Ning Dinda. Wow, luar biasa sekali. Ini mantan muridnya Pak Teddy ya? Iya, dengar-dengar ini dulu pernah jadi muridnya Pak Teddy itu di Semanti atau SMA N3 Malang. Ke
Oh, nggak ada mantan. Oh, tetap murid. Ya berarti tetap muridnya sampai sekarang. Ya, maaf Pak. Oke, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Cak Ning, Pak Teddy. Oke, ini sesi foto bersama Cak Daning sebelum kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta. Oke, oh Bapak Ibu Guru juga diajak foto bersama. Kepada Bapak Ibu Guru. Oh, di bawah. Oh, di atas. Baik, bagaimana? Oh, di bawah. Di atas atau bawah, Reva? Oke, ini di atas Raffi ternyata. Baik. Oke, diatur posisinya dulu ya. Oke. Ditata terlebih dahulu barisannya sebelum nanti kita akan foto dengan seluruh peserta. Oke, langsung saja 1, 2, 3, cekrek. Udah kelihatan itu cekreknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Santai, santai, santai. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sudah. Sudah belum? Sudah. Oh, Oke. belum. Sudah. Oke, sekarang saatnya kita foto bersama dengan seluruh peserta. Bisa berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri yuk. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke, ayo Reva, kita ikut Reva. Oke, kita ikut Raffi. Kita ikut Reva di sini. Oke, kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru. Yang belakang angkat tangannya biar kelihatan. Yang heboh gayanya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bisa duduk lagi setelah kita ada sesi foto bersama. Oke, yang di atas bisa duduk lagi ya, yang di bawah juga bisa duduk lagi. Oke, sebelum kita beralih ke kegiatan selanjutnya, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa maju lagi. Ya, yang depan bisa maju lagi. Maju. Maju lagi biar aulanya cukup. Maju. Biar aulanya cukup. Sampai garis ini ya, maju sampai terus. Depan gak apa-apa. Dulu. Gak apa-apa, adem, enak. Ya. Oke, pelangnya juga dibawa ya, sesuai kelasnya. Oke, tetap tertib ya. Yang di atas bisa turun ke bawah. Oh, langsung. Oke. Oke, bisa turun
Tetap tertib ya. Diatur dulu barisannya. Wah, Bang Pose. Bang Pose. Baik, sebelumnya di sini kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Gamal yang telah memberikan materi, inovasi, dan juga motivasi kepada kita semuanya. Semoga nantinya motivasi dan apapun yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita untuk selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, berhubung ini adalah Jumat Kreasi, jadi setelah ini akan dilanjutkan dengan penampilan-penampilan. Tapi Raffi, sebelum itu kita nanti akan diserahkan ya. Apa? Akan kita serahkan gitu loh kepada